Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irian Tusman, Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Teknik Budidaya Air Tawar, yaitu teknik pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Teknik pembesaran ikan nila dalam sistem bioflok di sini antara lain penebaran benih ikan nila. Kolam yang sudah kita isikan air sekitar 70 cm tadi, silakan diisi dengan benih ikan nila. Petani umumnya menebar benih dengan kepadatan sekitar 30 ekor. Hanya saja sebuah penelitian di Institusi Penelitian Air Tawar Depok meneliti bahwa yang paling optimal adalah 100 ekor. Perubahan suhu air mendadak bisa menyebabkan ikan nila stres. Waktu yang baik untuk menebar benih ikan nila adalah pagi dan sore, agar tidak stres. Cara memasukkan benih yang benar adalah masukkan benih beserta wadah ke dalam kolam selama setengah jam. Ini untuk adaptasi agar mengurangi jumlah benih mati. Setelah itu mengiringkan wadah tadi agar ikan nila keluar sendiri dari wadahnya. Selanjutnya itu pembesaran dan pemeliharaan ikan nila. Kunci sukses dari budidaya ikan nila ini adalah ketentuan pembudidaya dalam 3 hal berikut: perawatan air, pemberian pakan, dan penanganan terhadap hama dan penyakit. Lihatlah airnya saat akan memberi pakan. Jika dirasa ada bau tak sedap, silahkan ganti air tersebut. Caranya, buang air melalui lubang yang kita buat di pojokan kolam. Sisakan sepertiganya saja. Pastikan lubang Anda seringnya sehingga ikan nila tidak lari. Setelah itu, isi kolam tadi sampai ke ukuran seperti semula. Jika kolam ikan dirasa kotor, ada daun jatuh atau kotoran lain, segera Anda ambil. Pakan adalah biaya paling besar dalam budidaya ikan nila, yang meskipun kita sudah menyiapkan plankton dan kawan-kawannya di awal pembuatan kolam, Anda tetap membutuhkan pelet dengan kadar protein 20-30%. Pakan ikan nila adalah 30% bobotnya. Kunci perawatan ikan nila adalah kebersihan kolam. Silahkan saat air keruh dan bau, langsung diganti. Sebelum dilakukan pemberian pakan, yang akan diberikan di bibis terlebih dahulu. Menggunakan air kolam bioflok, pemberian pakan dilakukan secara merata pada permukaan kolam. Alat dan bahan yang digunakan berupa gayung baskom dan pakan pelet. Saat mengganti air, pastikan Anda menyisihkan air, misalnya sepertiga bagian, agar nila tidak stres karena air baru. Selain menjaga kondisi air, kita juga harus paham dengan penyakit ikan nila. Selanjutnya yaitu monitoring kualitas air. Pengecekan kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali sehari, pada pagi hari dan sore hari. Sebelumnya dilakukan pemberian pakan. Kualitas air yang dicek berupa suhu, pH, DO dilakukan menggunakan test kit. Selanjutnya itu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan diketahui dengan cara menimbang berat rata-rata ikan nila 2 minggu sekali menggunakan timbangan digital. Dengan cara mengambil beberapa ikan nila lalu ditimbang dan mencari berat rata-rata ikan nila tersebut. Selanjutnya itu hama dan penyakit ikan nila. Hama dan penyakit ikan nila ini bisa terjadi setiap tahap, mulai dari tahap penyebaran benih sampai tahap hampir panen. Misal saat di awal-awal benih, Anda harus melihat apakah ada hewan pemangsa benih semisal ucrit. Jika tidak ada, cek, bisa-bisa benih akan habis hanya karena dimakan ucrit. Pastikan pinggiran kolam Anda tidak banyak tumbuhan atau sampah agar tidak memicu datangnya ucrit. Jika sudah ditemukan ucrit, waktunya Anda bekerja keras. Sejauh ini cara membasmi ucrit yang efektif adalah dibersihkan secara manual menggunakan seser. Saat pemberian pakan, Anda juga harus melihat aktivitas ikan sendiri di pojokan. Bisa jadi dia berpenyakit, segera tangkap dan lakukan pengecekan pada ikan nila yang dibudidayakan. Tidak mengalami kematian dalam angka yang banyak. Adapun kematiannya disebabkan karena ikan stres atau berubah cuaca saja. Selanjutnya yaitu panen ikan nila. Umur perapan nila bisa dipanen. Waktu panen bervariasi antara 2-7 bulan, yang umum sekitar 4 bulan, tergantung lokasi dan ketentuan pengusaha. Ada juga yang 2 bulan. Caranya, beli benih yang sudah besar dan beri pakan nila yang banyak. Sebenarnya bukan waktu yang menjadi patokan panen, tetapi
berat ikan, itulah pentingnya pengukuran bobot beberapa ikan nila segera acak setiap 2 minggu sekali, agar kita tahu bobot ikan dan kebutuhan pakan. Ada yang memanen saat berat ikan 300 gram, ada yang menunggu sampai sekitar 500 gram. Ini tergantung kebutuhan dan cara membudidaya menjual ikan tersebut. Pemanenan tersebut dilakukan baik pada dini hari, pagi hari, siang hari, maupun malam hari, sesuai dengan permintaan pembeli. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan seser dan baskom besar. Sebelum dilakukan pemanenan dilakukan terlebih dahulu menguraskan air, kemudian ikan ditangkap menggunakan seser, lalu dimasukkan ke dalam baskom yang telah berisi, lalu